Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sabila untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sabila, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua Bu. Baik, alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan untuk terus menuntut ilmu. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan juga mampu menjelaskan fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Nah anak-anak, setiap hari kalian pasti selalu melihat tumbuhan yang ada di jalan. Nah jika kalian amati tumbuhan tersebut, kira-kira apa saja ya bagian-bagian dari tumbuhan? Ada yang tahu? Aku Bu. Ya silakan Azela. Bagian-bagian tumbuhan itu bunga sama daun Bu. Baik, terima kasih. Jawaban itu sudah termasuk ke dalam bagian-bagian dari tumbuhan. Namun jawaban kamu masih belum lengkap ya. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi agar kalian lebih paham mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Silahkan perhatikan gambar yang ada di depan. Setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian penting yang saling bekerja sama. Yang pertama ada akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah dan juga menopang tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Yang kedua ada batang yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan juga menyalurkan air serta makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga ada daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang keempat ada bunga yang berfungsi sebagai sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, dari proses tersebut, bunga akan menghasilkan atau berkembang menjadi buah yang melindungi biji di dalamnya. Dan dari biji inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dengan demikian, setiap bagian tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, di antara kalian, siapa yang tahu istilah fotosintesis pada tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, silakan Sabila. Fotosintesis yaitu pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Baik, jawaban kamu benar sekali. Selanjutnya, ada apa saja yang menjadi bahan dasar utama bagi tumbuhan melakukan fotosintesis? Ada yang tahu? Ya, silakan Zahra. Bahan utamanya yaitu karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Baik, terima kasih Zahra. Jawaban kamu sangat tepat sekali. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa daun itu berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Ketika membuat makanan, daun memerlukan air, cahaya matahari, dan juga udara yang biasa disebut dengan karbon dioksida. Nah, untuk proses fotosintesis itu, yang pertama, tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui akar. Kemudian, daun mengambil udara berupa karbon dioksida melalui mulut daun yang disebut dengan stomata. Setelah itu, melalui cahaya matahari, semua bahan tadi itu diolah di dalam daun. Sehingga hasilnya, tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri yang biasa disebut dengan glukosa untuk perkembangannya. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara yang sangat berfungsi bagi kita sebagai makhluk hidup untuk bernafas. Aku mau bertanya Bu. Ya, silahkan Azela. Kalau tumbuhan tidak mendapatkan sinar matahari, apakah tumbuhan itu bisa membuat makanan? Baik, jadi cahaya matahari itu sangat penting bagi tumbuhan karena tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Apakah ada yang bisa menyebutkan alasan yang lain? Aku Bu. Ya, silakan Sabila. Cahaya matahari sangat penting bagi tumbuhan karena jika tumbuhan tidak mendapat sinar matahari, maka tumbuhan akan kekurangan makanan, pertumbuhannya terhambat, dan bisa layu bahkan mati. Nah, itu jawaban yang tepat sekali. Kerja bagus ya Sabila, kamu sudah mampu untuk berpikir kritis. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, kita semua sudah mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sekarang, Ibu mau siapa yang berani maju ke depan untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya? Aku Bu. Silakan Zahra maju ke depan. Bagian pertama ada akar untuk menyerap air. Terus ada batang sebagai penopang tumbuhnya tumbuhan. Setelah itu ada daun untuk membuat makanan. Nah, terus ada bunga ini untuk tempat reproduksinya tumbuhan. Dari bunga akan tumbuh buah. Nah, buah ini untuk di dalamnya ada biji, jadi bisa melindungi biji di dalamnya. Biji bisa ditanam kembali agar nanti bisa menjadi tumbuhan baru. Baik, terima kasih Zahra, itu jawabannya benar sekali. Karena kamu sudah berani maju ke depan, Ibu akan memberikan hadiah untuk kamu. Terima kasih Zahra. Wah, hari
hari ini Ibu senang sekali karena kalian antusias mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Kalian aktif bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini selesai, Ibu mau kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa untuk menyimpulkan materinya? Aku Bu. Ya, silakan Hazela. Kesimpulannya, bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Setiap bagian memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Salah satunya, daun berperan dalam proses fotosintesis, yaitu membuat makanan bagi tumbuhan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan agar tidak layu dan mati. Baik, terima kasih Azela atas jawabannya. Nah anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanaman berdasarkan habitatnya. Silahkan kalian pelajari materinya dan jangan lupa untuk merangkum poin-poin penting. Pembelajaran hari ini kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.